Di balik citra bersih dan seragam kebanggaan, harusnya menjaga kesehatan, malah terlibat terlarang. Pertemuan mata putih tak bisa dibuka, bom waktu meledak. Foto-foto tersebar, video viral, skandal cinta terlarang terkuak, rahasia, karir utama, seragam kebanggaan tergoda, penyesalan sudah terlambat. Dan mereka menggunakan file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam Malam juga, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Baik. Bagaimana Bapak Ibu dalam penulisan papernya atau dalam pencarian jurnal tujuan? Apakah mengalami kendala atau mungkin kemarin Bapak dan Ibu mencoba mencari jurnal tujuan, kemudian sudah menemukan jurnal tujuannya, atau masih menyelesaikan artikelnya ini Bapak Ibu? Monggo seperti biasanya Iya, kita bisa masih sharing-sharing dulu. iya, Bagaimana Bapak? masih raba-raba dulu Mas Biong sambil Oh, ikut oke, tahapan baik ini. Bapak. Baik. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu boleh eh, menyelesaikan artikelnya terlebih dahulu atau mungkin oke masih meraba-raba mau membuat artikelnya bisa dicoba dengan cara-cara yang kami tawarkan di sini. Kemudian dalam pencarian jurnal tujuan, Bapak Ibu masih bisa nanti selama 3 bulan ke depan setelah webinar ini selesai. Mungkin Bapak Ibu dalam 3 bulan ke depan ingin submit ke sebuah jurnal, mencari jurnal tujuan. Nah, nanti ketika mengalami mungkin agak ragu ini, butuh teman untuk diskusi atau butuh ada yang didiskusikan, Bapak Ibu bisa tanyakan ke kami, bisa melalui grup ataupun langsung japri saja ke saya ataupun Mas Wildan. Monggo silahkan Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusikan. Misal Bapak Ibu mengalami kendala ketika pencarian jurnal, mencari ABC-nya ataupun mungkin
ini letaknya di mana ya Mas untuk IMN Scoop-nya begitu. Nah, nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng, ya, diskusikan bersama begitu di melalui grup WhatsApp ataupun melalui Japri. Nah, ini ada share dari Pak Andi, jurnal dengan ISSN 2229, peningkatannya 2025 ini luar biasa begitu ya Pak. Oke, mungkin kita bisa cek begitu sambil menunggu Bapak Ibu yang lain sebelum kita mulai untuk malam hari ini sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain siap. Hmm, Kita coba cek menggunakan ISSN. Kita pastekan di sini, kita cek. Ini jurnal Environmental Science. Ini di Q3. Coba kita source detailnya. Source detailnya untuk SGR masih memenuhi, tahun 2025 masih tercover. Nah, coba kita kenaikan dokumennya. Nah, ini ya Bapak. Betul sekali ini kenaikannya luar biasa begitu dari 12 langsung ke 67. 67 baru pertengahan tahun. Nah, nanti kemungkinan ini nanti juga akan bisa meningkat lagi sampai akhir tahun. Bisa mungkin sampai di angka 100 terbitan begitu nggak setiap tahunnya. Nah, karena memang jurnal ini yang awalnya hanya 7, 1, 5, 10, 12. Nah, kemudian kok 2025 67. Nah, ini patut kita waspadai gitu. Lebih baik kita berhati-hati jika Bapak Ibu menemukan jurnal yang seperti ini mungkin masih ragu atau em, mau submit nggak ya, aman nggak ya. Nah, kalau seperti ini sebaiknya Bapak Ibu hindari karena memang kita tidak bisa tahu kapan jurnal itu akan discontinue. Jadi kita hanya bisa melihat dan memperkirakan dari sini karena kebanyakan jurnal yang akan discontinue sudah tahu akan discontinue misalnya tahun ini atau tahun depan. Itu sebelum discontinue jurnal tersebut akan berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, biasanya jurnal-jurnal tersebut yang bisa kita katakan adalah berpotensi predator dalam waktu dekat ini. Nanti jika Bapak Ibu menemukan seperti ini, silahkan kita berhati-hati saja, kita bisa cari jurnal yang lain. Karena banyak sekali jurnal di Scopus dan tentunya Bapak Ibu bisa pilih dari kuartil 1 hingga kuartil 4. Oke, begitu. Terima kasih nih Ya, Pak Andi makasih atas Mas. sharingnya. Luar biasa sekali ini, sudah langsung dipraktekkan begitu Bapak. Jadi bisa kita langsung diskusikan langsung di sini ataupun bisa melalui chat WhatsApp gitu. Oke, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang mungkin ingin sharing ataupun ada kendala bertanya tentang sesi-sesi sebelumnya. Oke, saya rasa aman begitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu masih oke, coba-coba kita coba-coba dulu begitu. Monggo. Atau kita bisa langsung masuk ke materi malam hari ini Bapak Ibu jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, saya rasa artinya Bapak Ibu. Oh, ini ada Mas Wildan bergabung. Selamat malam Mas Wildan. Oke, Selamat malam Mas Wiam. oke. Oke, selamat malam juga Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas Wildan? Bagaimana? Apakah ada tambahan? Monggo. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat, Bapak. Mas. Alhamdulillah, baik. Bapak Ibu, nah ini kita sudah sampai ke sesi ketujuh. Sesi ketujuh ini memang nantinya kita akan khususkan untuk finalisasi dan bagaimana kita bisa memaksimalkan artikel kita. Sudah
sejauh mana, kemudian bisa kita arahkan kepada target jurnal yang sesuai. Nah, itu harus kita sesuaikan juga. Seperti yang kemarin sempat kita bahas juga sekilas dari satu contoh jurnal, itu mereka mempunyai aturan penulisan yang sudah jelas juga. Di sana Bapak Ibu harus mengikuti pola penulisannya dari aturan yang sudah diberikan. Seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi yang teknis nih. Ini di sini kita akan mempraktekkan bagaimana bisa dengan cepat Bapak Ibu merubah format yang sebelumnya masih secara umum ya susunannya itu, format artikelnya, itu masih secara umum dan belum merujuk ke jurnal yang tertentu. Jadi kita nanti akan praktekkan bagaimana cara cepatnya merubah template. Nah, ini mengikuti template, kemudian Bapak Ibu saat mengikuti template, kita pastikan sudah ada file template-nya ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, saat Bapak Ibu mencari template di jurnal, gunakan yang Microsoft Word formatnya atau docx. Nah, kalau yang latex itu memang cukup rumit karena ada beberapa penulisan yang harus menggunakan coding. Jadi kalau Bapak Ibu mau menebalkan misal nih, harus kita tulis codingannya, nggak semudah kayak di Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menguasai mungkin akan lebih enak karena kita sudah di sana tinggal nulis apa, hasilnya di ujung itu bagaimana. Nah, itu kalau yang sudah menguasai latex itu cukup cepat juga. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum mengenal latex, saya sarankan langsung saja menggunakan Microsoft Word. Gunakan yang familiar saja, biar lebih mudah. Jangan mempersulit hidup. Oke, ini sudah bergabung juga banyak sekali. Ada Pak Nurdi, kemudian ada Bu Nenek, Pak Andi, sama Pak Khalil, Ibu Salmi, terus ada Pak Dominikus, kemudian ada Bu Lasmi juga. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin sekilas kita bisa diskusi, ada yang menjadi kendala untuk penulisannya. Karena ini sudah masuk ke penghujung sesi, dan di sesi 8 kita targetkan untuk bisa submit di Rabu. Nah, ini 2 hari lagi Bapak Ibu akan submit. Apakah ada kendala Bapak Ibu? Nah, ini kayaknya sudah aman sentosa, Bapak Ibu. Memfinalisasi hasil analisis sebenarnya. Oh, baik Pak. Jadi Pak Andi masih ada ini ya, tinggal memfinalkan. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi untuk Bapak Ibu misal ada diskusi perihal kendala teknis ataupun pencarian referensi mulai dari awal, nanti bisa kita diskusikan melalui WA Group. Nah, untuk sesi malam hari ini, kita akan langsung saja mulai. Bagaimana kita bisa mempraktekkan cara cepat merubah template sesuai dengan aturan atau template dari jurnal target Bapak Ibu. Oke, Mas Wiam, sudah siap? Oke, baik Mas Wildan. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan saja langsung masuk ke materinya bersama Mas Wiam malam ini. Mari Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Wildan. Oke, seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Wildan tadi, begitu ya Bapak Ibu. Kita sekarang sudah masuk finalisasi paper. Nah, jika kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan sebuah jurnal tujuan, tentunya kan Bapak Ibu harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh jurnalnya. Berikut juga seperti halnya template. Nah, tapi untuk template ini, silakan Bapak Ibu ikuti jika memang dari jurnal tersebut menyediakan template. Jika di jurnalnya tidak menyediakan template, tidak perlu yang namanya Bapak Ibu mencari dokumen yang sudah diterbitkan oleh jurnal tersebut, kemudian dibikin bentuk Word, kemudian Bapak Ibu sesuaikan, tidak perlu. Nah, yang perlu kita sesuaikan jika dari jurnal tersebut menyediakan template. Mungkin bisa saya contohkan. Nah, nah, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen saya? Sudah, Mas. Oke, baik Bapak. Jadi di sini
sebagai contoh, saya menemukan sebuah jurnal. Nah, jurnal ini mengharuskan Bapak Ibu untuk menyesuaikan tulisan artikelnya sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh jurnal. Seperti kemarin, ketika kita ingin mencari ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti, silakan Bapak Ibu bisa kunjungi di bagian author guideline atau instruction for author atau for author. Nah, kalau di sini ini hanya tentang guideline saja yang ditulis. Intinya adalah bagaimana pedomannya atau tuntunan dari jurnal ini untuk si penulis. Nah, jika sudah seperti ini, silakan Bapak Ibu kunjungi saja author guideline-nya atau guideline-nya. Kita langsung masuk ke dalam guideline-nya. Oke, mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa jelas atau masih patah-patah, Bapak Ibu? Jelas, clear, Mas. Oke, baik Bapak, terima kasih. Soalnya di sini kayak agak lama untuk loadingnya, apakah jaringan saya bermasalah begitu ya? Oke, baik, kita kembali ke sini, kita kembali ke guideline. Nah, seperti halnya kemarin, Bapak Ibu silahkan nanti bisa dicari untuk bagian guideline, author guideline, ini Bapak Ibu silahkan dicari dalam jurnalnya. Dan untuk letak nama penulisan author guideline ataupun guideline itu nanti untuk setiap jurnal berbeda-beda. Nah, intinya silahkan nanti Bapak Ibu cari tulisan yang merujuk pada itu adalah pedoman penulisan. Seperti itu. Cuma silahkan Bapak Ibu cari dan kemudian jika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam guideline-nya, nanti silakan Bapak Ibu untuk mencari template-nya jika ada. Contohnya di sini, jurnal jurnal ini menyediakan template baik itu untuk Microsoft Word ataupun LaTeX. Nah, karena kita di sini menggunakan Microsoft Word, maka kita download saja yang Microsoft Word. Biasanya akan ada tulisan untuk downloadnya. Tinggal kita klik saja download di sini. Oke, sambil kita menunggu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa baca-baca lagi apa saja ketentuannya. Ataupun ada kasus seperti misal di dalam jurnal, di dalam guideline-nya itu yang tersedia template-nya hanya yang LaTeX. Tapi jurnal tersebut juga menerima format dokumen dalam bentuk Microsoft Word. Nah, jika seperti itu, Bapak Ibu juga tidak perlu susah-susah menyesuaikan menggunakan LaTeX ataupun memindah dari Microsoft Word ke LaTeX, tidak perlu. Jika memang Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word, kemudian di jurnalnya tidak menyediakan template Microsoft Word, langsung Bapak Ibu submitkan saja bentuk artikel secara umumnya seperti template yang sudah kami kirim kemarin. Nah, nanti yang akan menyesuaikan template-nya itu adalah dari editor jurnalnya. Jadi lebih memudahkan Bapak Ibu, tidak perlu memindah template-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa juga baca-baca di sini tentang aturan umumnya. Terdiri dari 3.000 hingga 10.000 kata misal untuk jurnal ini. Kemudian dari 5 sampai maksimal 20 page into kolom format. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di jurnal ini menyediakan template yang templatenya itu adalah 2 kolom. Sedangkan tulisan yang kita tulis kemarin masih dalam 1 kolom. Nah, nanti kita akan pindahkan secara cepat begitu. Di sini ada juga ditulis oleh jurnal tidak menerima segala kiriman yang di-generate dengan AI. Nah, jadi Bapak Ibu perlu berhati-hati seperti halnya kemarin penggunaan AI itu tetap kita perlu parafrase dari sisi kita sebagai manusia. Menghumaniskan, jangan menghumaniskan menggunakan mesin. Karena sehumanis-humanisnya masa mesin itu biasanya masih terlihat berbeda dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Maka dari itu, silakan Bapak Ibu untuk menghindari hal-hal seperti ini, walaupun Bapak Ibu menggunakan AI dalam pengerjaannya, tentunya Bapak Ibu perlu memparafrasekan sendiri. Nah, kemudian nanti silahkan dicek-cek lagi apakah ada ketentuan tentang judul seperti halnya ini diatur tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa ubah lagi judulnya disesuaikan. Kemudian untuk abstrak ada 200 sampai 350 keyword. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jika di awal kita tidak ada batasan tentang keyword, harus berapa keyword, maksimal berapa keyword. Ketika kita sudah finalisasi, kemudian kita menyesuaikan dengan guideline, kita bisa menyesuaikan dengan keyword yang diminta oleh jurnal. Di jurnal ini diminta hanya 3 sampai 10 keyword.
Nah, nanti jika Bapak Ibu memiliki lebih dari 10 keyword, silakan Bapak Ibu pilih pilih lagi keywordnya. Sebaiknya keyword yang terlalu umum untuk ketika kita masuk ke jurnal itu sudah mulai dihilangkan. Jadi kita sudah mulai spesifikkan ke dalam isi dari paper kita. Walaupun kalau kita di awal kita gunakan keyword-keyword umum nih untuk cari referensi. Tapi ketika Bapak Ibu mau submit nantinya, silahkan mulai keyword itu dispesifikan dengan apa yang ada di dalam artikel Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kemudian ke bawah lagi nanti ini ada aturan-aturannya yang ada harus introduction, material and method, result, discussion, conclusion, dan lain-lain. Nanti silakan Bapak Ibu bisa ya baca lagi, kemudian tinggal disesuaikan dengan papernya. Nah, di sini di jurnal ini juga mengatur tentang adalah resolusi gambarnya. Jadi ketika Bapak Ibu submit ke jurnal ini, kemudian eh, ada gambarnya, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan resolusi yang diminta oleh jurnal ini, yaitu adalah 300 dpi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah ada gambarnya tapi nggak tahu berapa, kemudian ketika dicek ternyata nggak sampai 300. Nah, nanti kita juga bisa ubah. Nah, cara mengubahnya bagaimana nanti kita akan praktekkan juga Bapak Ibu. Oke, dan seterusnya nanti silahkan dicek-cek lagi style-style yang diminta apa, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk author guideline ini nanti silakan Bapak Ibu bisa baca dengan teliti. Kalau kemarin ketika kita menulis sebuah paper tidak perlu membaca, kita baca secara cepat, bisa ambil kalimatnya langsung masukkan. Tapi kalau untuk jurnal tujuan memang wajib Bapak Ibu untuk membaca karena ada miss sedikit di bagian misal MN scoop nanti takutnya Bapak Ibu artikelnya tidak diterima seperti itu. Oke, nah di sini untuk template-nya sudah berhasil terdownload. Coba kita cek dulu untuk template-nya. Saja. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi untuk template jurnal itu adalah dua kolom. Dua kolom dengan aturan-aturan yang sudah tertulis di sini juga. Yaitu seperti ini. Judulnya harus Times New Roman, ukurannya 20. Kemudian yang lain di afiliasi ukurannya 9, author ukurannya 11. Nah, itu. Nah, untuk template seperti ini tidak perlu Bapak Ibu menyesuaikan di dalam manuskripnya. Tinggal kita copy pastekan saja. Sebagai contoh juga di sini kami sudah memiliki sebuah artikel yang bisa digunakan untuk contoh. Nah, untuk dari draft paper ini dari tata letaknya masih satu kolom, kemudian fontnya masih Arial, font size-nya 14. Nanti kita akan ubah sesuai template. Nah, untuk mengubahnya seperti yang saya katakan tadi, hanya tinggal kita copy pastekan. Di sini kita hanya gunakan dua macam copy paste. Copy paste biasa, copy paste biasa, yang biasa Bapak Ibu gunakan Ctrl V, atau kalau di MacBook Command V, dan ada paste spesial atau keep text formatting. Nah, untuk cara yang pertama, di sini kita akan mulai dari judul. Dari judul ini tentu beda, sudah jelas beda perbedaannya dari fontnya dan hurufnya. Jika ada perbedaan seperti ini tidak masalah, tinggal kita kopikan saja, tidak perlu kita betulkan di sini. Tinggal kita kopikan judul yang sudah kita miliki, kemudian kita buka lagi ke template-nya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung kopikan, langsung copy pastekan. Bisa Bapak Ibu paste di depannya atau di belakangnya atau langsung di blok. Nah, mungkin sebagai contoh saya pastekan di setelah judul ini, saya enter. Di sini kita akan gunakan option copy paste yang keep text only. Nah, keep text only, yaitu saya tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian nanti silakan Bapak Ibu pilih paste option yang keep text only di sini. Di sini keep text only yang ada simbol A-nya di bagian paste option-nya. Ketika Bapak Ibu klik keep text only, nanti tulisannya akan dipaste dengan format yang sudah sesuai dengan yang ada di template. Dari ukuran fontnya sama, jenis fontnya sama. Kemudian yang dari template tinggal kita hapus. Oke, selesai.
Nah, begitu juga untuk yang autornya. Nah, bagian nama autor, kita masih gunakan cara yang sama. Kita copy pastekan satu persatu nama autornya. Kita copy, oke. Kemudian kita pastekan di sini. Di bagian first author, kita pastekan. Sama caranya. Nah, jika di bagian author, ini kan ada angka satunya. Jangan sampai Bapak Ibu ikut di blok angka satunya. Silakan di copy paste hanya nama autornya saja. Masih sama, kita gunakan keep text only di sini. Yang ada huruf A-nya. Jika sudah, tinggal kita klik. Sudah. Author pertama sudah. Nah, selanjutnya kita langsung ke author yang kedua. Author yang kedua, kita kopikan nama autornya. Kemudian kita masukkan ke template lagi. Nah, ada angka 2-nya jangan sampai ikut. Tinggal kita paste. Oke. Nah, di sini karena yang di template itu ada beberapa contoh author, tapi karena di draft paper kita hanya ada 2, maka kita tidak perlu yang ketiga. Kita bisa hapus saja. Nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya lebih dari 3 bisa tinggal ditambah lagi. Nah, dan di sini untuk author correspondence, nanti silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan mau yang menjadi koresponden itu yang siapa, yang author keberapa, tinggal dipindah saja untuk tanda bintangnya. Tinggal kita pindah mau bintangnya di depan atau di nomor 2 ataupun yang nomor 3. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian lanjut lagi kita ke bagian afiliasi. Caranya masih sama, kita tinggal kopikan satu persatu afiliasinya. Nah, di sini kita menyediakan nama dan afiliasi berikut juga emailnya. Tapi menurut di dalam template yang kita akan sesuaikan di bagian afiliasi hanya diminta alamat afiliasinya saja. Nah, sudah tinggal kita sesuaikan saja. Kita copy pastekan alamat afiliasinya saja, tidak perlu sampai emailnya. Seperti tadi kita blok, kita klik kanan, kita gunakan keep text only yang ada simbol huruf A-nya. Tinggal kita paste, kemudian sesuaikan, kita rapikan. Begitu juga untuk author yang selanjutnya. Kita kopikan afiliasinya. Oke. Tinggal kita pastekan di bagian afiliasi yang kedua. Klik kanan, paste yang keep text only. Sudah. Nah, nanti untuk angka depannya tinggal kita sesuaikan. Jika memang tidak diminta menggunakan spasi, kita hapus spasinya, kita rapi-rapikan. Enter. Nah, karena author ketiga kita tidak ada, tinggal kita hapus. Oke, kita hapuskan. Nah, dan di sini yang diminta emailnya itu hanya email corresponding autornya. Maka dari itu nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Jika yang diminta semua email autornya, masukkan. Tapi yang di sini yang diminta hanya corresponding. Sedangkan yang di sini yang berperan sebagai corresponding itu adalah autor yang kedua. Tinggal nanti Bapak Ibu pastekan email autor kedua di sini. Masih sama kita gunakan keep text only lagi. Yang ada simbol huruf A besarnya. Sudah tinggal kita klik, sudah masuk. Nah, jadi dari judul, author, dan afiliasi. Kemudian di bawah afiliasi ada tulisan copyright by author. Seperti ini nanti jika ada tulisan-tulisan yang itu tidak perlu kita ikuti atau tidak ada perintah untuk mengubah, silakan Bapak Ibu diamkan saja. Biasanya copyright dari jurnal seperti ini langsung dituliskan, kita diamkan saja. Kita langsung lewati, kita langsung ke bawahnya, yaitu tentang abstrak. Nah, abstrak ini kita bisa langsung kopikan semua saja. Kita bisa langsung kopikan semua isi abstrak yang sudah ada di draft paper kita. Lalu kita blok saja. Kita blok.
Kemudian kita copy, seperti tadi, kita copy-nya copy biasa saja dengan cara Ctrl C atau klik kanan copy sama saja. Kemudian kita pastekan. Nah, di abstrak ini kita juga masih menggunakan klik kanan, paste option atau paste optionnya yang keep text only, yang ada huruf A-nya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu gunakan cara seperti ini. Kenapa kita masih gunakan yang ada huruf A-nya sampai di sini? Karena dari judul hingga abstrak bahkan keyword itu belum ada yang namanya citasi. Nah, jadi opsi paste yang pertama ini yang kita gunakan di sini ini adalah cara untuk kita menyesuaikan template tulisan-tulisan yang tanpa citasi, yang hanya tulisan saja tanpa ada citasi aktifnya atau citasi digitalnya. Oke, abstrak sudah, kita lanjut ke keyword. Untuk keyword ini, Bapak Ibu juga bisa langsung copykan semua keywordnya. Kemudian masukkan ke template, langsung tipe saja, keep text only lagi. Nah, sudah. Kemudian di bagian keyword nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan sesuai abjad. Di sini ada C, Coffee Farmer Group. Silahkan ditaruh di depan yang abjadnya urut, silahkan diurutkan di depan. Kemudian baru koma. Untuk koma yang bawah kita hapus. Sudah. Nah, sampai di sini, sampai keyword ini masih kita gunakan yang paste option keep text only. Nah, karena dari judul hingga keyword belum ada citasi digitalnya, belum ada citasinya. Nah, kemudian di bagian introduction ini Bapak Ibu. Jadi di bagian introduction ini yang penting kita perlu berhati-hati dalam kita memindahkan template. Karena jika salah cara, nanti takutnya yang Bapak Ibu sudah susah-susah menulis secara digital menggunakan Mendeley, Reference, dan sebagainya, nanti akan berubah menjadi manual. Nah, kan sangat disayangkan sekali. Maka dari itu nanti kita akan gunakan paste option yang kedua, yaitu adalah keep source formatting. Tapi sebelum itu, tidak seperti yang awal tadi kita langsung copy paste timpa. Kalau di introduction ini, kita tandai dulu untuk yang bagian introduction. Karena nanti untuk kita sesuaikan, mungkin kita tandai di bagian introduction yang di akhir saya beri tanda berwarna kuning. Kemudian untuk introduction tinggal kita copy saja isi dari introduction-nya. Oke, kita copy. Nah, ini. Nah, kita copykan semua introduction-nya, isi introduction. Sudah di copy, kita masuk lagi ke template. Nah, setelah akhir introduction, tinggal kita enter saja. Kalau kita, mungkin kita contohkan untuk yang cara salah begitu ya Bapak Ibu. Kita gunakan cara yang pertama, kita gunakan keep text only. Nah, kalau kita gunakan keep text only di sini, untuk tulisan dalam bentuk fontnya, ukurannya, format tulisannya, sudah sesuai dengan yang dari jurnal, template jurnal, dan yang kita copy pastekan. Tetapi ketika kita cek citasinya, itu sudah tidak aktif. Tandanya apa, Mas? Tandanya di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley Desktop menulis citasi, itu di bagian citasinya, kita akan lebih gelap. Nah, kalau kita pindahkan menggunakan cara yang pertama, mati citasinya Bapak Ibu. Hilang citasi yang digital, jadi manual lagi. Kalau mungkin Bapak Ibu menggunakan reference manager, nanti ketika Bapak Ibu klik bagian citasinya, itu akan ada border kotaknya. Seperti itu. Jadi bedanya kalau yang di desktop langsung hitam, kalau yang di reference manager ada border kotaknya. Oke. Nah, ini adalah sebagai contoh salah ya Bapak Ibu, jangan diikuti. Untuk contoh seperti ini memang dalam tulisannya sudah langsung tepat, tapi yang perlu kita jaga adalah citasinya terlebih dahulu. Karena untuk menyesuaikan tulisan itu ada cara cepatnya. Tapi kalau untuk input ulang citasi tidak ada. Jadi Bapak Ibu ketika sudah salah mempastekan citasinya menjadi manual, Bapak Ibu perlu inputnya satu persatu, insert ulang satu persatu. Maka dari itu kita ulangi lagi. Untuk cara pastenya kita gunakan yang
keep source formatting, klik kanan, paste optionnya yang paling kiri biasanya, yang ada gambar kuas kecilnya, keep source formatting. Atau jika Bapak Ibu biasa menggunakan paste yang melalui keyboard, Ctrl V itu hasilnya sama. Jadi keep source formatting itu sama dengan Ctrl V atau Command V. Kita klik saja. Oke, nah di sini kalau kita gunakan Ctrl V itu nanti untuk segi tulisannya akan berbeda. Tetapi dari segi citasinya masih aktif, masih digital, masih mudah kita ubah-ubahnya dalam style apapun. Maka dari itu kita pertahankan dulu citasinya. Kemudian untuk menyesuaikan template jurnalnya ke tulisan yang sudah kita copy pastekan ini, nantinya Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya format di pojok kiri atas, di bagian home, pojok kiri atas itu ada yang namanya format painter. Di sini ada format painter. Nah, ini gambarnya itu adalah kuas. Fungsinya sama seperti kuas. Ketika Bapak Ibu ingin mengecat sebuah tembok, tentunya Bapak Ibu perlu mencelupkan kuas tersebut ke sebuah cat, baru nanti dikuaskan. Nah, prinsipnya sama, halnya dengan format painter ini. Kita ingin menyesuaikan eh, tulisan yang kita copy paste tadi. Kita ambil contohnya dari yang sudah sesuai dengan template atau yang bawaan template. Nah, cara menyesuaikannya tinggal Bapak Ibu klik dulu di mana saja di bagian yang dari template, kita klik saja. Nah, sudah kita klik, pastikan kursornya di sini. Kemudian setelah kita klik, kita ambil kuasnya, yaitu format painternya di sini. Saya sudah klik di bagian introduction yang dari template, yang sudah sesuai dengan template. Bisa di mana saja, bisa di tengah, di atas. Nah, kemudian baru kita klik format painter. Kita klik format painter, sekali saja klik kiri. Kemudian jika sudah aktif format painternya, nanti kursornya ketika kita dekatkan ke sebuah tulisan itu akan menjadi icon kuas, gitu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu tinggal kuaskan. Jika sudah aktif format painternya seperti ini, cara penggunaannya tinggal Bapak Ibu kuaskan. Kalau kita kuaskan tidak kita klik saja, tapi kita klik tahan, kemudian kita goreskan. Seperti halnya ini. Kita klik kiri tahan, kita blok semua tulisan yang ingin kita sesuaikan. Kita blok lagi sampai terakhir kita copy tadi di bagian A ini. Sampai terakhir tulisan yang ingin kita sesuaikan. Setelah itu tinggal kita lepas saja. Lepas. Nanti tulisan yang sudah kita copy paste akan disesuaikan seperti format yang kita ambil dari template jurnal. Kemudian citasinya masih aktif. Nah, itu. Jadi kita ada cara cepat untuk menyesuaikan font, huruf, ukuran, dan style. Tapi kita tidak ada cara cepat untuk pemindahan citasi ulang. Maka dari itu kita jaga dulu citasinya, baru kita sesuaikan tulisannya. Oke, nah introduction sudah selesai. Sudah kita copy pastekan, sudah kita sesuaikan. Tinggal yang dari template ini kita hapus saja. Nah, kita hapus, kita delete. Nah, sudah kita delete yang dari jurnalnya, kita sudah punya bagian introduction. Oke, nah nanti selanjutnya sama halnya dengan introduction. Nanti untuk selanjutnya, karena untuk kita mungkin di beberapa bagian ada yang tidak ada citasinya, tetap setelah introduction ini kita gunakan saja yang namanya eh, copy paste biasa, Ctrl V atau keep source formatting. Klik kanan, pilih paste option, keep source Oh, formatting. 200 kayak no anu ae lo. Apa? Gitu. Oke. Baik. Nah, kita bisa lanjutkan. Setelah dari introduction nantinya, silakan Bapak Ibu langsung kopikan saja semua. Setelah introduction, berarti kan kita masuk ke material method kalau di sini. Kalau mungkin di template umumnya adalah research methodnya. Nah, tinggal kita kopikan saja semua hingga bagian conclusion. Ada gambar langsung kita blok saja, data kita blok saja, tidak masalah. Tinggal kita kopikan semua.
sampai bagian conclusion. Oke, sampai conclusion kita copy, kemudian kita masuk ke template. Nah, untuk bagian method material and method hingga conclusion, kita tidak perlu menyesuaikan lagi di bagian material and method sini. Kita tidak perlu pastekan di sini. Kita bisa langsung pastekan di bawah introduction. Caranya masih sama, tinggal kita klik kanan keep source formatting atau langsung Bapak Ibu tekan di keyboard Ctrl V. Oke, sudah masuk semua dari material and method hingga uh, conclusion. Nah, tinggal kita sesuaikan lagi, kita naik ke atas lagi, kita dari awal lagi. Nah, kita tinggal cari lagi seperti tadi. Nah, bagian introduction ini kan sudah sesuai dengan template jurnal Bapak Ibu. Tinggal kita gunakan ini sebagai catnya. Kita mau ngecat bagian material and method, kita ambil body dari introduction-nya. Caranya masih sama seperti tadi. Klik saja di mana saja. Kemudian kita gunakan format painter. Lalu kita kuaskan. Kalau kita ambil contoh di body introduction-nya, kita blok saja semua sampai heading yang selanjutnya, sampai sebelum heading selanjutnya. Tinggal kita lepas. Oke, sudah selesai. Material and method, body material and method sudah sesuai dengan jurnalnya, dengan plot jurnalnya. Tinggal kita sesuaikan. Nah, di bodinya sudah, tinggal kita headingnya. Heading material and method ini belum sesuai dengan ketentuan jurnalnya. Maka dari itu tinggal kita sesuaikan. Karena dari template ini yang sudah sesuai bagian introduction-nya, kita juga bisa gunakan format pada bagian heading introduction untuk memperbaiki heading material and method. Kalau kita ambil body, kita klik body. Kalau kita ingin menyesuaikan heading, kita tinggal klik juga headingnya. Seperti ini, kita klik headingnya, pastikan kursornya sudah di bagian heading, kemudian kita klik format painter lagi. Nah, klik format painter, kita turun ke bawah, kita cari heading yang ingin disesuaikan, tinggal kita blok saja. Lepas. Di bagian introduction tadi ada angka satunya. Jika angka itu terbuat dari numbering, di atas ini menggunakan numbering, atau yang langsung otomatis berurutan, nantinya ketika kita sapu atau kita kuaskan heading yang kita sesuaikan, itu pasti akan langsung muncul angka 2-nya. Tapi jika kita kuaskan kok tidak muncul angka 2-nya, berarti angka 2-nya manual. Tinggal kita tambahkan saja 2 titik spasi. Sudah selesai. Heading sudah, bodinya sudah. Nah, begitu juga yang selanjutnya, result and discussion. Kita masuk dari headingnya, kita sesuaikan headingnya dulu saja. Material and method kita klik. Nah, jadi kan karena kita sudah menyesuaikan material and method, heading material and method ini sesuai dengan template, kita tidak perlu lagi mengambil yang dari introduction. Yang penting tulisannya sudah sesuai, hurufnya sudah sesuai, formatnya sudah sesuai. Tinggal kita klik format painter, kemudian kita sapukan, kita kuaskan di bagian heading result and discussion. Lepas. Tinggal kita tambahkan 3 titik spasi. Selesai. Heading selesai. Setelah heading, kita akan masuk lagi di bagian body of paper-nya. Sama halnya seperti tadi, kita menyesuaikan body, tidak perlu kita ambil introduction, di atasnya saja. Ini bagian material and method sudah sesuai dengan template, kita bisa gunakan sebagai catnya atau untuk format yang akan kita sesuaikan. Tinggal kita klik saja di kiri biasa, kemudian klik format painter, klik sekali saja, kemudian tinggal kita sapu. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ada gambar ataupun tabel, jangan Bapak Ibu langsung ikut di kuas. Jangan langsung ikut di blok seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu langsung blok seperti ini, ketika Bapak Ibu lepas, nah kemana nih tadi gambarnya? Nah, ternyata gambarnya akan rusak, akan hilang. Jadi untuk format painter ini hanya bisa kita gunakan pada Nah, tulisan saja. Tidak bisa kita gunakan untuk gambar. Nah, untuk gambar nanti kita sesuaikan sendiri.
Oke, kita kembalikan dulu. Kita ulangi untuk format painternya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyesuaikan yang ada gambarnya, yang perlu kita sesuaikan adalah body of papernya dulu. Nah, kita tinggal ambil catnya, formatnya yang ingin kita jadikan catnya, tinggal kita format painter dan kita kuaskan sampai figur satu di sini saja. Jangan sampai kena blok gambarnya. Kemudian lepas. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk gambar ini kan besar ya Bapak Ibu. Jadi gambar ini kan ukurannya besar begitu ya. Kalau gambar ukurannya besar seperti ini, jangan Bapak Ibu kecilkan. Kalau misal kita kecilkan dari segi tata letak mungkin sudah sesuai karena ini format 2 kolom, gambarnya juga tertulis di kolom yang sebelah kanan dan tidak terpotong. Mungkin sudah dilihat sekilas gitu. Oke, sudah bisa nih digunakan. Tapi jangan Bapak Ibu perkecil. Karena setiap gambar yang kita masukkan itu adalah sebuah hasil dari penelitian kita. Mengandung data-data penting, mengandung komponen-komponen penting yang nantinya akan kita bahas. Kalau kita perkecil, tentunya tidak akan terlihat jelas. Entah itu angkanya, ataupun hurufnya, ataupun tulisannya, ataupun gambarnya. Itu pasti akan berpengaruh ketika kita perkecil. Kalau tulisannya saja tidak terlihat, apa yang ingin kita bahas? Maka dari itu untuk gambar, Bapak Ibu jangan perkecil, tapi untuk gambar yang besar, kemudian formatnya 2 kolom seperti ini, Bapak Ibu diperbolehkan untuk membuat gambar ini menjadi 1 kolom. Hanya gambarnya saja, jadi hanya gambarnya saja kita buat 1 kolom. Nah, caranya nantinya Bapak Ibu tinggal blok saja dulu untuk bagian gambar dan keterangan gambar. Biar lebih enak, biasanya kita bloknya dari keterangan gambarnya, dari belakang ke atas atau dari bawah ke atas. Kita blok dari keterangan gambar dan gambarnya. Oke, sudah kita blok, kita cek dulu. Yang atas tidak kena blok, yang bawah keterangan gambar tidak kena blok. Jika sudah seperti ini, tinggal kita masuk ke bagian layout di atas ini. Kita masuk ke layout, nih layout, kita klik saja. Kemudian ada kolom. Kolomnya tinggal kita pilih yang one, yang 1 kolom. Tinggal kita klik saja. Oke, sudah jadi 1 kolom. Bawahnya 2 kolom atau satu kolom. Tinggal kita cek. Bawahnya masih 2 kolom. Gambarnya 1 kolom. Di atasnya 2 kolom. Kemudian kok di bawah sini terus ada ruang kosong, Mas? Gak masalah, Bapak Ibu. Tidak masalah. Dan di setiap jurnal itu sudah memperbolehkan hal seperti ini. Jadi ini tidak hanya di jurnal yang saya contohkan, tapi untuk semua jurnal ketika Bapak Ibu submit dalam 2 kolom, formatnya 2 kolom, untuk gambar-gambar itu boleh dibuat 1 kolom seperti ini. Atau bahkan 1 halaman, 1 gambar, tidak masalah. Kalau memang data yang gambar itu penting dan nantinya kita bahas, jangan sampai gambar tersebut tidak terlihat. Oke, nah kemudian di sini ada keterangan gambar, Bapak Ibu. Ada keterangan gambar, itu juga kita harus sesuaikan. Tentunya format keterangan gambar itu tidak sama dengan format penulisan di body of papernya. Maka dari itu kita cari dulu keterangan gambar yang ada di bagian template karena kita belum menyesuaikan sebelumnya. Kita cari dulu. Nah, di sini Bapak Ibu. Ada keterangan gambar figur. Tinggal kita klik saja. Kita gunakan keterangan gambar itu untuk memperbaiki keterangan gambar yang sudah kita masukkan. Tinggal kita klik saja keterangan gambarnya, dan kita kembali ke home. Kita klik lagi format painternya. Sudah aktif, kita scroll ke atas. Kita cari yang ingin kita sesuaikan. Nah, di sini. Keterangan gambar tinggal kita blok saja, lepas. Sudah sesuai. Times New Roman, font size-nya 8. Kemudian tadi di bagian keterangan gambar figur satunya ini bold. Tinggal kita sesuaikan saja. Kita boldkan saja. Cara mana? Sudah selesai. Keterangan gambar sudah selesai. Nah, di bawahnya
ada lagi body of paper. Maka itu kita sesuaikan lagi bodinya. Klik di mana saja, boleh di sini. Yang penting jangan di heading karena kita mau menyesuaikan body. Klik saja, ambil kuasnya format painter, klik. Jika sudah kita kuaskan, blok saja. Hmm, Oke, masih lagi. Nah, kita blok sampai menemukan heading ataupun gambar yang selanjutnya. Nah, di sini. Kita blok sampai sebelum gambar, kemudian lepas. Kita cek lagi ke atas. Oke, sudah. Nah, kita ketemu gambar lagi. Tinggal kita sesuaikan lagi, Bapak Ibu. Tinggal kita sesuaikan. Tinggal kita blok saja. Oke, kita blok. Sampai di sini. Keterangan gambar dan gambar kita blok. Kemudian kita masuk ke bagian layout. Masuk ke kolom. Pilih yang one. Sudah jadi satu kolom. Tinggal kita sesuaikan lagi. Ada keterangan gambar. Kita cari keterangan gambarnya. Keterangan gambar yang terdekat saja. Tidak perlu yang atas. Tidak harus yang atas. Tidak harus yang bawah. Yang penting yang kita ambil contohnya adalah keterangan gambar. Kita klik saja. Kita ke home. Format painter. Kemudian ke atas lagi. Kita sesuaikan lagi. Kita blok. Lepas. Tinggal kita bold tulisan figur 2 titiknya. Kita bold. Oke. Kita sesuaikan lagi yang bawah. Ada spasi berlebih, kita rapikan. Headingnya, kita bisa cari heading yang sudah sesuai dengan template. Misal contohnya di mana? Oke, kita ke nah, ya, ada heading. Kita klik heading yang sudah sesuai. Format painter lagi. Tinggal kita kuaskan lagi. Lepas. Nah, bodinya sama. Kita masuk body, kita cari contoh yang ada di body, format painter, scroll ke bawah, kita blok saja body of papernya sampai selesai bagian conclusion. Lepas. Oke, kita cek lagi. Oke, ternyata di bagian conclusion tadi kita kelupaan, belum menambahkan angka. Tinggal kita tambahkan angka 4 titik spasi. Sudah. Kita sudah menyesuaikan dari introduction sampai conclusion. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sampai menyesuaikan hingga conclusion, tentunya yang dari jurnal atau dari template jurnalnya ini kan masih ada ya Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu hapus, jangan sampai lupa. Nah, kemarin terakhir kali di Rumah Scopus itu ada yang mengikuti game di Rumah Scopus sudah menyesuaikan template, tapi ketika mau submit dicek lagi loh, ternyata komponen-komponen yang ada di template itu malah belum terhapus. Nah, jadi perlu Bapak Ibu pastikan ulang. Yang sudah Bapak Ibu sesuaikan, tinggal Bapak Ibu hapus. Ya, tadi kita sampai conclusion. Oke, kita sampai conclusion, log hapus. Oke, conclusion. Kemudian ada acknowledgement. Nah, acknowledgement ini tentunya kan adalah ucapan terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan ucapan terima kasih ini mungkin kepada institusinya, mungkin promotornya begitu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu tuliskan saja ucapan terima kasihnya di bagian acknowledgement-nya. Mungkin sudah ada di template-nya. Nah, seperti ini sudah ada. Tapi karena di sini tidak mengandung citasi, begitu ya Bapak Ibu. Tidak mengandung citasi, kita bisa gunakan cara yang pertama tadi. Kita bisa copy, kemudian paste option-nya kita gunakan yang keep text only. Klik kanan, keep text only. Oke, sudah selesai. Nah, secepat itu Bapak Ibu menyesuaikan template. Nah, menyesuaikan template itu jangan Bapak Ibu sesuaikan di bagian draft papernya. Kalau kita sesuaikan di draft papernya, misal kita ubah layoutnya menjadi 2, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya kita ubah satu persatu. Nah, kalau seperti itu, saya rasa akan lama sekali dan akan memakan waktu yang tidak sebentar, karena lama sekali kita sesuaikan satu persatu. Itu kalau ada template-nya. Tapi biasanya jurnal-jurnal yang tidak menyediakan template itu hanya akan menuliskan aturan-aturan. Seperti halnya
jenis hurufnya misalnya harus Times New Roman, ukurannya untuk judul 14, 12, dan selanjutnya. Nah, kalau seperti itu baru Bapak Ibu ikuti dari jurnalnya dan itu kita lakukan secara manual. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menemukan template-nya, ya sudah kita ikuti saja template-nya dengan cara copy paste seperti yang sudah saya contohkan tadi. Gitu. Jadi untuk penyesuaian template itu tinggal kita copy paste saja. Kalau tidak diminta untuk menyesuaikan template, ya sudah Bapak Ibu bisa langsung eh, submitkan saja dengan bentuk draft papernya yang umum. Satu kolom, tidak ada aturan font size-nya, tidak ada aturan font style-nya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa langsung submit. Tapi kalau diminta untuk sesuai dengan ketentuan, ya silakan Bapak Ibu sesuaikan ketentuan. Karena ada jurnal yang masih berbaik hati, ada yang langsung tega. Ketika sudah disediakan template nih, Bapak Ibu submit. Tapi Bapak Ibu tidak mengikuti aturan dari jurnal. Masih ada jurnal yang berbaik hati em, menanggapi submit Bapak Ibu itu dengan kata-kata silahkan eh, Bapak Ibu sesuaikan dulu dengan ketentuan yang sudah ditulis di author guideline, kemudian submit ulang. Tapi ada juga semenarik apapun toko Bapak Ibu, jurnalnya lihat, wah nggak sesuai template, langsung reject. Nah, jadi sebaiknya tinggal kita sesuaikan dulu, agar editor itu juga melihat bahwa kita itu mau submit ke jurnalnya dia itu benar-benar niat, benar-benar kita mengikuti apa yang diminta oleh jurnalnya. Begitu. Nah, kemudian di bagian yang terakhir, setelah acknowledgement, ini ada references. Nah, untuk di bagian references ini, kita jangan copy paste, Bapak Ibu. Karena kita gunakan digital writing dalam penulisannya, kita jaga citasi-citasinya itu dalam bentuk citasi digital. Maka dari itu untuk references ini tinggal kita panggil saja, kita klik saja langsung masuk semua untuk daftar pustakanya. Sama seperti yang kemarin ketika saya mencontohkan di digital writing, tinggal kita klik insert bibliografinya. Jadi jangan kita copy paste untuk daftar pustaka. Oke, enter dulu. Nah, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke daftar pustaka dan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang pemindahan template ini sejauh ini? Mungkin dari caranya mungkin ada yang Clear, kurang Mas. jelas dari yang saya. Clear, Mas. Ya, Makasih, silakan Bapak. Mas William. Makasih. Biasanya saya juga tadi kalau nggak ngerti caranya tadi kan yang sitasi tadi akhirnya saya buat manual. Walaupun saya sudah copy Ya. paste dengan cara yang tadi. Memang saya belum dapat tadi pakai apa tadi format itu ya, yang kuas Iya tadi. Pak. Keren sih. Iya. Ha. Clear sih. Terus kemudian gambarnya juga, figurnya juga. Oke Oke, sih. baik. Makasih. Makasih banyak. Oke, Mas Mas. William, Oke, oke, oke. Oke, silakan Pak ya, Andi. ya, ini kan ada beberapa kalau terkait dengan nama Latin kan biasanya kan pakai huruf miring Italik ya, gitu GG. italik ya. Nah, kalau yang itu tetap harus manual ya. Iya Pak, jadi tetap harus manual jika ada istilah-istilah khusus ataupun ejaan-ejaan asing begitu dengan italik ataupun bold, nah itu harus disesuaikan manual lagi. Jadi tidak bisa kita langsung Hmm, semua mengena sesuai dengan ini, tidak bisa Pak. oh iya. Ini juga kemarin kan sempat coba, eh, memang kemarin coba sama yang tadi ya, pakai yang bold semuanya, terus klik kanan dengan eh, keep text Keep check ya, only G. ya. Nah, akhirnya kan citasinya itu akhirnya mau tak mau saya input ulang Nah, di Mendeley gitu kan. Oh, Pak. ternyata ada cara ininya untuk daftar pustakanya belum belum terlalu banyak. Nah, cuma ketika mau mengubah yang di apa itu kan otomatis ada doi-nya ya. Oke Nah, Pak.
ketika kita masukkan yang di belakang itu kita enter kan langsung warna biru dan itu langsung menuju ke jurnal. Ya, Nah, tetapi ketika pindahkan ke format sesuai dengan jurnal yang dituju harus menggunakan angka seperti ini, IE, ada ya. doi-nya, tapi malah tidak bisa menuju jurnal, nggak bisa kita ngeklik gitu. Oke, Harus baik. gimana tuh? Oke, baik. Mungkin tadi untuk yang masalah DOI itu langsung link bisa kita klik. Nah, itu ada dua kasus begitu ya, Pak. Biasanya kita tinggal sesuaikan saja formatnya, tinggal kita uh, gunakan cara-cara seperti ini, kemudian kita ganti stylenya, ada tulisan DOI-nya. Nah, itu bisa dengan seperti itu kita submitkan, nanti ketika publish oleh editornya akan disesuaikan, akan dilinkkan oleh editornya. Tapi ada juga yang jurnal itu yang meminta pokoknya ketika submit itu udah clear semua, selesai. Nah, nanti kalau caranya seperti itu, Bapak perlu menglinkkannya manual. Kita harus linkkan satu persatu. Jadi jika ada 30 referensi, ada DOI-nya, kita harus menglinkkan DOI-nya itu satu persatu. Jadi tidak bisa tinggal kita input langsung masuk. Nah, dan untuk misalnya diminta untuk link DOI, Bapak perlu cek lagi metadata semua referensi yang ada di bagian Mendeley itu harus ada DOI-nya. Kalau kemarin kan kita sudah cek nih, ketika kita input Mendeley ke Mendeley, itu kan harus kita cek metadatanya. Kita ceknya hanya keempat metadata seperti author dan, dan judul dan lain-lain yang ada di depannya. Coba kita buka dulu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini. Nah, kemarin ketika Bapak Ibu mungkin baru cek metadatanya sebatas author, title, years, dan publish in. Nah, jika Bapak Ibu menemukan jurnal yang mengharuskan ada DOI-nya, berarti Bapak Ibu perlu cek lagi. Terkadang di bagian ini semua sudah terisi, tapi masih ada DOI yang kosong. Nah, kita perlu cek lagi. Citasi referensi-referensi yang kita gunakan, kita cek lagi katalog EDS-nya ada DOI-nya. Walaupun di sini sudah ada. Kalau kemarin kan kasusnya di sini tidak lengkap, di DOI-nya tidak ada. Kemudian kita akan cari dulu. Kita cari dulu di bagian dalam artikelnya baru kita eh, pastekan lookup. Tapi untuk kasusnya seperti tadi, silakan nanti Bapak Ibu perlu cek lagi. Nah, kemudian kalau misalnya kita inputkan referensinya, mungkin sekalian saya contohkan saja ya Bapak untuk input referensi di template. Nah, di sini karena kita gunakan secara digital, maka untuk referensinya tinggal kita klik saja, pastikan kursornya di bagian daftar pustaka di sini, kemudian kita ke references. Kemudian tinggal kita klik insert bibliografi sama seperti kemarin ketika digital writing. Kita insert saja bibliografinya. Kita tunggu dulu. Nah, untuk insert bibliografi ini pastikan nanti Bapak Ibu membuka dulu Mendeley-nya. Jadi Mendeley desktop ini silahkan dibuka terlebih dahulu, terus kemudian bisa diminimize. Kita bisa minimize saja, yang penting sudah terbuka. Kemudian kita insert bibliografi. Nah, kemudian ketika kita ubah stylenya, ini akan otomatis mengikuti. Misal di sini kita ubah stylenya menjadi APA. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, biasanya nanti akan ada DOI-nya. Nah, misal ada jurnal yang seperti ini, tidak ada DOI-nya. Nah, nanti perlu Bapak Ibu cek lagi di bagian metadata di Mendeley-nya apakah ada DOI-nya atau tidak. Kalau tidak, silahkan diisi. Karena di sini em, referensi-referensi yang digunakan di sini ini hanya sebagai contoh dan saya tidak ada referensinya di Mendeley saya, jadi mungkin tidak bisa saya contohkan begitu untuk memperbaiki metadata. Tapi kalau misalnya
Kita coba cari ini. Kita coba cari di Mendeley apakah masuk. Nah, oke, ternyata di sini ada metadatanya masuk ternyata. Coba cek lagi. Kurniawan bagus. Nah, ini. Nah, seperti ini, misal kita cek di bagian metadata di sini tidak ada DOI-nya. Coba nanti Bapak Ibu cari dulu DOI-nya melalui Google. Bisa kita langsung copykan judul artikelnya, paste, kemudian tambahkan PDF. Coba kita cek. Nah, misal seperti ini. Kalau bisa kita dapatkan PDF-nya, silakan PDF-nya. Kalau tidak, setidaknya kita bisa ambil DOI-nya. Misal ini kita kopikan saja DOI-nya, copy, kemudian kita bisa pastekan ke Mendeley, DOI, nah, paste. Sudah paste, kemudian coba kita masuk ke referensi, kemudian kita refresh di atas ini. Nah, sudah otomatis yang tadinya di sini tidak ada, kita harus masukkan dulu DOI-nya. Kita masukkan dulu DOI-nya, kemudian kita refresh. Gitu. Jadi kita harus pastikan dulu jika memang di jurnal ini diminta untuk memasukkan DOI-nya, nanti pastikan Bapak Ibu tidak hanya mengecek di eh, bagi di bagian em, metadata yang 4 itu, tapi perlu Bapak Ibu cek lagi apakah DOI-nya ada di bagian detail dokumennya. Oke. Itu. Kemudian jika di sini tidak langsung biru, nanti Bapak Ibu perlu hyperlinkkan. Nah, untuk hyperlinkkannya ini tinggal Bapak Ibu blok dulu. Mana yang mau di hyperlinkkan, linknya di blok, kemudian ada ribbon itu di Nah, nanti tinggal Bapak Ibu klik link. Ini addressnya ini oke. Nah, sudah biru. Jadi kita harus linkkannya secara manual satu persatu. Nah, nanti kalau misalnya tidak bisa, ya bisa kita buka. Nah, ternyata DOI-nya kan ini kan karena ini close access, jadi kan kita hanya langsung masuk ke link DOI-nya ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu gunakan cara seperti itu tadi. Seperti hanya yang lain, DOI yang lain sama, misal atasnya kita langsung blok saja DOI-nya, kemudian kita klik link yang ada di atas ini, link. Ini sebentar, saya ulangi. Tabel, kemudian bagian link di bagian insert, kemudian kita link, klik saja, muncul pop-up seperti ini, tinggal kita oke. Nah, sudah biru, kita bisa cek, klik, langsung dilinkkan ke link DOI yang sudah kita tuliskan. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Andi. Jadi untuk mengelingkan DOI kita memang harus manual satu persatu. Kalau jurnalnya baik, biasanya langsung diperbaiki oleh editornya. Tapi kalau tidak, nanti biasanya ketika Bapak Ibu menyesuaikan sesuai template dengan format style citasi yang sudah sesuai, tapi belum di-link-kan, di-submit nanti biasanya akan dari jurnal itu balasannya silahkan dibetulkan dulu di bagian referensi, linkkan DOI-nya. Tapi kalau jurnalnya nggak mau ribet ya itu tadi langsung tolak. Nah, maka dari itu silahkan dipastikan lagi ketentuan dari jurnalnya. Seperti itu Pak Andi tentang menglinkkan sebuah DOI-nya. Ya, makasih Mas. Oke, sama-sama Pak. Oke. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk
referensi atau daftar pustaka itu kita tidak perlu copy paste atau jangan kita copy paste. Jadi kita bisa langsung insert bibliografi saja di sini. Kemudian nanti disesuaikan stylenya. Kalau di jurnal ini tadi kan stylenya IEEE ya dimintanya. Tinggal kita ubah saja menjadi IEEE seperti ini. Kita ubah stylenya IEEE. Kemudian yang dari template tinggal kita hapus. Kalau sudah kita sesuaikan tinggal kita hapus. Kita rapikan. Sudah. Sudah selesai, sudah kita rapikan, sudah sesuai dengan template-nya. Kalau sudah seperti ini tinggal Bapak Ibu submit. Tapi karena ini sebagai contoh saja, jadi ada draft paper kita gunakan sebagai contoh. Kemudian jika mungkin di bagian style sini ini tidak ada, nantinya Bapak Ibu juga bisa gunakan more style. Gunakan more style di sini, kemudian akan diarahkan ke dalam Mendeley-nya. Ada bagian citation style. Nah, di citation style ini silakan Bapak Ibu klik get more style karena mungkin di bagian Mendeley itu ada Vancouver contohnya. Tapi Vancouver itu kan macamnya banyak dan di jurnal itu menyediakan style tertentu, style khususnya. Vancouver apa misalnya Vancouver. Nah, ada Elsevier Vancouver ataupun Vancouver dari Springer. Nah, itu nanti kan akan berbeda-beda atau bahkan mungkin dari jurnalnya itu menyediakan link URL untuk mendownload style citasinya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa gunakan juga linknya, kemudian pastekan di sini baru di-download. Nah, misal untuk contoh yang sudah disediakan oleh Mendeley-nya menggunakan Vancouver Springer. Tinggal kita klik saja, kemudian kita klik install. Sudah install seperti ini, kita tadi install Vancouver Springer. Nah, kalau sudah install seperti ini, tinggal kita masuk ke bagian tab yang installed. Nah, install, tinggal kita cari lagi Vancouver. Nah, kita cek Vancouver Springer. Nah, ini tinggal kita klik, kemudian use this style. Sudah di use this style, tinggal kita klik dan tinggal kita klik dan kita tunggu prosesnya. Kita cek lagi. Oke, sudah disesuaikan stylenya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu susah-susah menyesuaikan satu persatu, tinggal kita klik tanpa kita blok apapun, nanti akan sudah semua disesuaikan dari citasi dan referensinya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk penyesuaian template jurnal. Oke, mungkin tadi ada satu lagi tentang resolusi gambar begitu ya. Di sini di jurnal yang sebagai contoh ini dituliskan tentang resolusi gambar. Nah, resolusi gambar. Nah, untuk cek resolusi gambar ini nantinya Bapak Ibu bisa eh, langsung di gambar masih ada gambarnya. Tapi jika mungkin Bapak Ibu mengerjakan artikelnya berkolaborasi dengan penulis lain, kemudian sudah ada yang membuat penulis awal, kemudian nanti Bapak Ibu yang melakukan finalisasi menyesuaikan dengan template, tentunya kan tidak memiliki file gambarnya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan cara kita save as dulu gambarnya. Gambar yang sudah ada ini untuk cek DPI-nya tinggal kita klik dulu, klik kiri, kemudian kita klik kanan, kita bisa save as picture. Kita save as picture, kemudian silahkan Bapak Ibu bisa pilih di mana saja kita pilih gambarnya. Misal kita save as picture di sini. Nah, kasusnya kalau untuk gambar ini ada beberapa laptop yang sudah bisa membaca DPI gambar PNG, ada yang hanya bisa JPG. Nah, mungkin sebagai contoh, karena di laptop saya hanya bisa membaca DPI di gambar JPG, kita ubah ke formatnya JPG. Kemudian kita bisa namakan gambar 1. Kemudian kita save.
Nah, kita sudah save gambar ini. Tinggal kita cek di bagian file manager, ke bagian download. Nah, gambar satu yang barusan kita save. Nah, cara untuk ceknya, Bapak Ibu tinggal klik kanan pada gambar satu ini, pada file gambarnya. Klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini ada properties. Properties, klik saja properties. Nah, nanti akan muncul pop-up jendela baru seperti ini. Adalah properties dari gambar satu. Tinggal nanti Bapak Ibu klik bagian detail untuk cek DPI-nya. Silahkan scroll ke bawah, nanti akan tertulis horizontal resolution, vertical resolution. Masih 120 dpi. Nah, tentunya kalau kita mau submit ke sebuah jurnal yang diminta minimal 300, kan harus mengikuti juga. Walaupun mungkin kalau kita cek secara mata biasa gitu tidak terlihat perbedaannya, tapi tetap kita perlu cek karena nantinya editor jurnal itu juga akan mengecek sampai ke bagian ketajaman gambarnya, resolusi gambarnya. Nah, untuk menyesuaikan, jika memang Bapak Ibu masih misalnya gambar tersebut dari aplikasi olah datanya, silakan Bapak Ibu bisa ekspor sesuaikan DPI-nya. Tapi kalau kasusnya hanya memiliki gambar yang habis diekspor seperti ini, kita bisa gunakan converter online. Yang biasa kami gunakan di sini itu adalah convert DPI online. Tinggal kita klik saja convert DPI online. Klik saja salah satu. Nanti akan ada banyak sekali tools online yang bisa untuk mengconvert DPI. Tapi kita mudahkan saja, kita gunakan yang paling atas yang sering digunakan yaitu ConvertTone. Kita klik saja, masuk ke dalamnya. Kemudian di sini ada pilihan change the DPI of my image to berapa DPI. Ada pilihan di sini ataupun mungkin DPI selain 300, misal 450, itu juga bisa. Nah, misal karena tadi minimal itu 300, coba kita buat 450 kan sudah memenuhi persyaratan. Kita masukkan dulu angkanya 450 di sini. Kemudian kita pilih gambar yang ingin kita ubah. Choose image. Kemudian di bagian file manager tinggal kita cari gambar yang ingin kita ubah. Gambar satu ini tadi. Kita open. Kita tunggu. Nah, gambar satunya sudah kita masukkan langsung otomatis terdownload. Tinggal kita cek. Kita cek apakah sudah sesuai. Nah, coba kita klik kanan, properties, detail. Nah, kita cek. Di sini DPI-nya sudah sesuai 450, sesuai yang kita inginkan. Tinggal nanti Bapak Ibu insert lagi gambarnya, kita insert ulang gambarnya di dalam artikelnya ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ubah DPI walaupun gambar itu sudah masuk ke dalam paper kita bisa ubah DPI-nya, kemudian kita insert ulang. Oke, oke, mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang penyesuaian template ini. Monggo silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas begitu tentang pemindahan template, tentang finalisasi ini. Nantinya silahkan Bapak Ibu bisa sesuaikan jika memang diminta menyesuaikan template, ada disediakan template-nya. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan yang diminta oleh jurnal. Dan kemudian karena finalisasi sebelum Bapak Ibu submit, nanti Bapak Ibu perlu cek plagiasi terlebih dahulu. Nah, untuk cek plagiasi di sini, Bapak Ibu bisa gunakan yang biasa umum digunakan, banyak digunakan adalah Turnitin. Dan Bapak Ibu untuk webinar dari Rumah Scopus kami menyediakan fasilitas cek Turnitin plagiasi satu kali sebelum Bapak Ibu submit. Nanti silakan Bapak Ibu bisa kirimkan ke saya. Tentunya karena untuk cek plagiasi ini Bapak Ibu kan artikelnya belum
publish begitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu kirim ke grup kemudian Mas minta tolong untuk cek Turnitin. Sebaiknya jangan karena kita tidak tahu yang ada di grup itu bukannya kita berprasangka buruk begitu dengan Bapak Ibu yang ada di grup, tapi alangkah lebih baiknya kita berhati-hati karena sudah banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu masuk ke dalam WA grup kemudian menyebarkan info-info yang tidak semestinya, tidak sesuai dengan apa yang ada semestinya. Maka dari itu Bapak Ibu ketika ingin mengkonsultasikan papernya sebelum submit, ingin turnitin papernya sebelum submit, silahkan bisa dijabrikan langsung boleh ke saya ataupun ke Mas Wildan, tapi jangan ke grup. Gitu juga mungkin nanti ke depannya ketika Bapak Ibu sudah membuat artikel-artikel yang selanjutnya, artikel-artikel baru, kemudian Bapak Ibu ingin mengkonsultasikan tentang anatominya. Nah, itu juga anatomi itu juga sebaiknya Bapak Ibu langsung jabrikan saja. Jika Bapak Ibu sudah membuat anatomi, ingin diskusi apakah anatominya sudah sesuai atau belum, bisa langsung ke Mas Wildan ataupun ke saya. Jangan di grup WA karena eh, webinar ini liar sekali begitu ya Pak Ibu. Digital ini liar sekali, peserta webinar yang ada di grup itu bukan kita, kembali lagi bukan kita berprasangka buruk, tapi kita lebih berhati-hati saja. Ini seperti itu ya Pak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa eh, kirimkan ke kami untuk cek lagi hasilnya. Oke, mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang template, tentang penyelesaian template, tentang copy paste-nya, tentang apapun silahkan. Atau mungkin karena saya rasa ini adalah cara teknis begitu ya Bapak Ibu. Kalau teknis itu belum dipraktekkan, belum mendapatkan kendala. Tidak masalah Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu ketika ingin praktek, praktek terlebih dahulu. Dalam prakteknya ada kendala, ada permasalahan, mengalami kesulitan menggunakan cara-cara ini, silahkan Bapak Ibu bisa tanyakan juga ke kami. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu tanyakan ke grup WA ataupun langsung japri saya ataupun Mas Wildan, silahkan. Oke. Gitu ya Bapak Ibu, karena ini teknis silahkan nanti Bapak Ibu bisa coba-coba atau mungkin karena ini selalu kami record untuk setiap sesi webinarnya, nanti Bapak Ibu juga bisa menyaksikan ulang video recordnya. Tentunya nanti akan kami update di link yang sama, Bapak Ibu bisa gunakan link yang sudah kami share. Oke, oke Mas, terima kasih. Sama-sama Bapak. Dicoba dulu, betul. Iya, jadi memang karena kalau teknis itu belum dicoba, terkadang Iya, belum menemukan kesulitan begitu ya Pak. iya, betul. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk template. Nah, kemudian di sini saya menambahkan sedikit tentang finalisasi karena kita bicara tentang finalisasi, kita akan finalisasi juga tentang tata bahasanya, segi keterbacaannya dari bahasanya. Kalau di awal kita baru menggunakan yang namanya translator, nah itu memang bisa membantu, tapi belum bisa membantu 100% tingkat keterbacaannya. Atau tata bahasanya itu terkadang masih acak-acakan atau masih kasar. Nah, maka dari itu kemarin di sesi yang ketiga kita akan instalasi alat menggunakan Grammarly. Nah, di Grammarly ini nanti ada banyak fitur yang tentunya akan membantu Bapak Ibu dalam finalisasi papernya. Nah, untuk cara penggunaannya nanti Bapak Ibu bisa klik saja Open Grammarly, bisa menggunakan Grammarly di sini, kemudian Open Grammarly. Nah, Grammarly ini nanti akan membantu mengkoreksi tentang nah, tata bahasanya, koreksi penulisannya, tanda bacanya semua akan dikoreksi oleh Grammarly ini. Nah, tapi sebelum kita menggunakan Grammarly, kita perlu adjust goals-nya terlebih dahulu. Kita bisa adjust goals di sini, atau di Mac mungkin biasanya eh, set goals. Kita klik saja adjust goals-nya. Nah, nanti ada goals yang wajib Bapak Ibu ubah sesuai dengan ketentuan, yaitu ada tiga ini, audience, formality, dan domain. Mungkin kalau Bapak Ibu pengguna MacBook atau menggunakan Grammarly yang desktop ataupun yang di web, ada set goals-nya banyak sekali.
Tapi yang perlu kita set itu sebenarnya hanya tiga, audience, formality, dan domain. Tentunya untuk audiensnya kita pilih audiensnya yang expert. Kemudian untuk formality-nya tentunya formal. Dan kemudian untuk domainnya karena kita akademisi dan kita penulisan paper ini scientific paper begitu ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu pilih yang akademik. Tiga ini saja Bapak Ibu. Audience expert, formality-nya formal, domainnya akademik. Jika sudah silakan nanti di done di pojok kanan bawah. Nah, kemudian di dalam Mendeley, mohon maaf, di dalam Grammarly itu ada 4 fitur dengan 4 warna. Nah, maka dari itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan Grammarly ini yang premium. Walaupun Grammarly itu ada versi yang free, yang gratisnya, tapi sebaiknya Bapak Ibu gunakan yang premium karena akan mendapatkan keempat fasilitas di Grammarly. Keempat fitur di Grammarly akan terbuka. Kalau yang free itu hanya correctness dan clarity saja, engagement dan delivery-nya akan terkunci. Dari itu silakan nanti Bapak Ibu bisa gunakan yang Grammarly premium. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit secara ringkas saja untuk fitur-fiturnya. Nah, fitur yang pertama ini ada correctness. Nah, correctness ini adalah fitur di mana Grammarly ini akan mengoreksi penulisan, entah tipe typonya ataupun mungkin grammarnya atau mungkin tanda bacanya nanti akan dikoreksi menggunakan correctness. Kemudian clarity. Nah, clarity ini akan memperbaiki dari tata bahasa agar lebih mudah dimengerti. Mungkin karena kita orang Indonesia itu terbiasa dengan cara menulis yang mendayu-dayu. Menulis mendayu-dayu, yang, dan juga dan lain sebagainya dalam satu kalimat, dannya banyak, yangnya banyak, untuk terus. Nah, itu nanti akan diperbaiki oleh Grammarly, akan disediakan kalimat ini karena terlalu mendayu-dayu. Sebaiknya ada beberapa kata yang diganti. Nah, nanti akan disediakan juga opsi untuk penggantiannya oleh Grammarly. Kemudian yang hijau, ini ada engagement. Engagement ini nanti akan eh, membuat tulisan Bapak Ibu itu lebih menarik dan efektif. Atau mudahnya kita katakan engagement ini untuk memperbaiki kosakatanya. Mungkin Bapak Ibu di atas menggunakan kata yang sama. Eh, main terus. Utama itu main. Tetapi dari Grammarly ini nanti mengoreksi, wah ini mainnya sudah terlalu banyak digunakan. Mungkin kita bisa gunakan yang kosakata lain, sinonimnya. Main atau mungkin primarily. Nah, itu juga bisa primarily atau in primarily. Ya, kan lebih enak, tidak melulu main terus. Kemudian yang terakhir ada delivery. Nah, delivery ini membuat pembaca itu mendapatkan kesamaan konsep antara yang ditulis dan dibaca. Atau kalau di delivery ini kita bisa katakan adalah koreksi dari segi SPOK-nya. Kalau di tulisan itu belum lengkap SPOK-nya, nanti di Grammarly ini akan ditunjukkan. Grammarly akan bingung, nah ini SPOK-nya di mana gitu. Dan cara penggunaannya nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di all issue. Nanti Bapak Ibu klik open Grammarly, kemudian klik all issue, nanti semua untuk isunya itu akan tertampil di sini. Oke, kita bisa tutup. Nah, nanti semua isu atau kesalahannya itu akan tampil di sebelah kanan. Di sini ada 133 all issue. Nah, kalau Pak Jo itu menyebut sebelum kita submit, kita harus perbaiki semua daftar dosanya. Kita harus hapuskan semua daftar dosanya. Nah, 133 di sini ini adalah daftar dosa dari penulisan kita. Daftar dosa penulisan dalam bahasa Inggrisnya tentunya. Begini. Nah, untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali. Bapak Ibu tinggal scroll-scroll saja. Misalnya kita scroll-scroll di sebelah kiri, nanti Grammarly akan mengikuti. Kita scroll ke bawah, Grammarly juga akan mengikuti. Nah, contohnya di atas ini ada correction dari Grammarly. Nah, untuk correction seperti ini Bapak Ibu, ketika ada correction dari Grammarly dan kemudian di bawahnya ini tulisannya update all, perlu Bapak Ibu abaikan saja, jangan ikuti.
tinggal Bapak Ibu klik dismiss atau tong sampah di pojok kanan atas. Kenapa kita dismiss? Kenapa kita tidak ikuti saran dari Grammarly? Karena kalau kita klik update all, semua grup yang tertulis di dalam paper ini akan dibetulkan. Nah, apa bukannya malah baik Mas kalau langsung semua? Nah, kalau semuanya itu bisa terbatasi, tentunya akan lebih baik. Tapi Grammar ini kan mesin gitu, begitu nggak Bapak Ibu? Mesin itu tidak tahu. Dia tahunya hanya grup itu semua dibetulkan. Karena di dalam daftar pustaka itu kita tidak boleh mengubah apapun yang sudah kita insert bibliografi. Jadi misal tulisannya salah, spellingnya salah, tanda bacanya salah, kita abaikan. Kalau kita ganti nanti malah itu yang akan bermasalah. Maka dari itu jika ada update all kita dismiss saja. Nanti takutnya yang di daftar pustaka juga akan terganti. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Yang selanjutnya ada license. Nah, karena license ini misalnya kurang titik nih, tinggal kita klik saja, kita ikuti. Di bawahnya lagi ada ekstensionis. Nah, jika disediakan pilihan seperti ini, silakan Bapak Ibu pilih salah satu saja. Disesuaikan lagi. Nah, kenapa di Grammarly memberikan dua opsi? Karena di Grammarly sendiri dia menawarkan Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Kalau yang atas ini kan hanya bentuk jamaknya para penyuluh atau hanya penyuluhnya saja. Kalau yang penyuluhnya saja nanti tinggal kita pilih yang jamak atau yang tunggal. Tinggal Bapak Ibu pilih salah satu sesuaikan. Kemudian scroll ke bawah lagi. Nih, ada update all lagi. Update all kita dismiss. Ada update all lagi kita dismiss. Selalu setiap ada update all kita harus dismiss. Kita cari yang selanjutnya. Tadi kita sudah bahas yang merah. Nah, ini yang biru. Ada yang biru. Nah, ini disediakan saran dari Grammarly. Kalimat ini terlalu mendayu-dayu, tidak efektif, tidak efisien dalam penulisannya. Maka dari itu, dari Grammarly diberikan saran, tinggal mengganti seperti ini. Jika ada saran dari Grammarly seperti ini, tinggal kita replace with this version. Klik saja. Kemudian selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Seperti itu semua sampai kalau isinya menjadi 0. Ini sebagai contoh kita langsung lihat. Kita cari aja yang hijau. Contoh yang hijau. Nah ini. Nah karena menurut Grammarly setiap Bapak Ibu menuliskan selanjutnya itu menggunakan next. Nah nanti di Grammarly akan diberi pilihan kosakata following atau subsequent. Nah tinggal kita klik salah satu following. Oke. Ada lagi nih yang hijau. Main. Nah, ternyata the main and business actor leading. Kita ganti. Ikuti saja. Nah, sudah. Hijau selesai. Coba kita cek yang ungu. Kalau yang ungu apa nih? Kita cek. Nah, ternyata ini memperbaiki dari misalnya, oh, berlebih spasinya. Kita klik saja. Oh, ternyata sustainability data. Itu langsung sustainability data. Tapi kalau misalnya konteksnya ini, ternyata di sini and institutional sustainability. Menurut Grammarly, sustainability data itu digabung, tapi Bapak Ibu perlu cek ulang. Oh, ternyata sustainability titik, kemudian data analisis menggunakan SEM. Oh, ini sudah beda. Nah, kalau ada saran dari Grammarly yang agak nyeleneh begitu nggak Bapak Ibu, agak keluar dari konteks, tentunya Bapak Ibu tinggal dismiss saja. Nah, kita abaikan saran dari Grammarly. Tidak semua saran dari Grammarly itu kita ikuti, hanya eh, beberapa saja. Jadi tetap perlu Bapak Ibu cek ulang lagi. Ketika Bapak Ibu sudah menggunakan Grammarly, tetap kita perlu cek ulang. Sesuai nggak nih koreksiannya? Seperti halnya yang tadi contohnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi untuk Grammarly ini nanti kita gunakan ketika finalisasi saja. Finalisasi papernya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk malam hari ini kita bicara tentang finalisasi, tentang template dan Grammarly. Tentunya penggunaan Grammarly ini mungkin perlu saya tekankan sekali lagi untuk penggunaan Grammarly ini hanya bisa mengoreksi tulisan dalam bahasa Inggris. Nantinya ketika Bapak Ibu open Grammarly,
sudah login menggunakan premium kok nggak ada isunya. Nah, itu kemungkinan tulisannya belum dalam bahasa Inggris. Nanti perlu Bapak Ibu translate dulu artikel ini ke dalam bahasa Inggris, baru Bapak Ibu bisa gunakan fitur-fitur yang ada di Grammarly. Nah, jadi selama ini kita masih menggunakan Grammarly ini masih aman dari AI detector, masih aman dari mungkin Turnitin AI begitu. Jadi masih bisa melewati tahap itu. Jadi masih kita pertahankan penggunaan Grammarly ini untuk memperbaiki atau untuk memfinalisasi tulisan kita. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tentang template, finalisasi, penyelesaian template dan tadi sedikit tentang penggunaan Grammarly ini Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan tentang mungkin copy paste optionnya atau mungkin penggunaan Grammarly-nya begitu. Ya, Mas, ya, Oke, Hafid. silakan Pak Hafid. Ya, Silakan Pak Hafid. itu untuk Grammarly yang sudah conduit selengkap itu berarti yang premium, yang berlangganan nih, Oke, baik. Jadi untuk yang dicontohkan ini ya. oke, kalau yang saya contohkan ini akun saya sudah yang premium begitu Bapak. Jadi semua fitur ini sudah terbuka. Tapi kalau untuk Grammarly add-in yang di Word itu sebenarnya kita bisa install free, cuma memang akunnya ada dua pilihan, yang free ataupun yang premium. Kalau yang premium, semua fitur terbuka. Kalau yang free, hanya ada correctness dan clarity yang bisa kita gunakan. Saya biasanya pakai yang ini ya, yang apa? Handle yang berbasis web ya. Boleh saya tanyakan tapi sambil menunjukkan screen saya, Mas. Oh, Saya boleh. sekedar pengen Silahkan tanya Bapak. aja. Boleh Bapak. Oke, baik. Mungkin saya stop sharing dulu. Monggo silahkan Pak Hafid. Bagaimana Bapak? Sudah Yes. kelihatan share screen saya? Sampun Bapak sudah? Itu, Mas. Grammarly yang saya pakai yang berbasis web yang seperti ini. Oke. Kemudian? Ini Grammarly yang saya pakai ini berbayar ya. Ya. Mohon maaf Beda Bapak. kan enggak? Agak agak putus-putus suaranya. Ya. Ini yang saya pakai ini yang berbayar ya. Grammarly ini. Ini Bapak sudah menggunakan akun yang berbayar, Pak? Atau bagaimana? Kebetulan email yang saya pakai ini kan emailnya langsung embed tersambung dengan email Oke. institusi ya. Jadi kalau institusi berlangganan itu Oh, nggih, bisa, otomatis Pak. tahu. Cuman saya kan nggak mengupdate ini institusi eh, untuk tahun ini masih berlangganan atau enggak. Saya terkadang nggak update termasuk yang Scopus kemarin itu. Oke. Baik. Kemudian, Nah ini pertanyaan saya yang seperti ini yang berbayar atau enggak ini? nah, coba Bapak cek saja di bagian engagement, coba Bapak klik, Engagement ya. Nah, sudah. kalau diklik engagement kok tidak muncul koreksian engagementnya, kemungkinan akun ini sudah menjadi akun yang free atau yang basic. Iya. Ya, jadi fitur yang bisa digunakan di sini hanya dua, correctness dan clarity. Jadi kalau untuk mengecek apakah akun ini free atau tidak, coba dicek saja apakah ada koreksian di engagement dan delivery atau tidak. Atau mungkin Bapak bisa cek-cek lagi, scroll-scroll lagi. Ada beberapa fitur di... Yang ini Mas, kali ini aktif ini. Oh, Yang itu Light aktif. with Generative Light with AI ini Oke. aktif ya. Nah, Yes. ini kan yang sebelah kiri ini, along with the mushrooming of karaoke ini kan hanya saya translate dari Google Translate dari bahasa Indonesia, saya translate pakai Google ya. Nah, Yes. kemudian kalau saya tulis menggunakan Write with Generative AI, misalnya sekedar improve ya, Ya. improve ini, yang muncul yang sebelah kanan. Ya.
maka ini kalimatnya menjadi kalimat yang lebih make Menarik. sense ya. Jadi ya, Yes. jadi menjamurnya ini hanya diterjemahkan mushroom, jamur, gitu kan. Apa kan? Padahal kan bukan jamur yang kita maksud, tapi Iya, lebih menjamur ke seperti yang ditulis oleh generatif AI ini. Itu menurut Mas William gimana tuh? baik. Jadi kalau untuk generatif AI ini sebenarnya kita tetap bisa menggunakan apa? Semua AI itu kita bisa gunakan, tapi kita perlu bijak menggunakannya. Jadi tidak serta-merta semua yang diberikan AI itu kita gunakan utuh, tapi kita Ya, perlu sentuhan-sentuhan sebagai sisi kita sebagai manusia lagi begitu, Pak. Jadi memang kita gunakan AI misal untuk mendapatkan mungkin kosakata atau mungkin kalimat-kalimat kata-kata yang menarik, tapi untuk penyusunannya lebih baik bisa kita parafrase ulang sedikit saja mungkin. oke. Ya, terima kasih Mas. Saya tutup lagi ya. Ya, sama-sama Pak Afif. Oke, baik Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya tentang finalisasi paper ini, Bapak Ibu, terkait tentang penyusunan template dan Grammarly? Bagaimana? Atau mungkin memang begini ya Bapak Ibu, untuk materi malam hari ini memang terlalu teknis begitu. Jadi nanti memang lebih enak Bapak Ibu langsung praktekkan saja. Silahkan jika nanti dalam prakteknya agak ada yang lupa bisa cek ulang video recordnya, atau mungkin kalau ada kendala di luar materi yang sudah saya bawakan untuk malam hari ini, nanti Bapak Ibu bisa japrikan ke saya saja atau ke Mas Wildan, eh, senyamannya Bapak Ibu, atau mungkin ke grup boleh gitu. Jadi segala masalah itu biasanya muncul ketika kita praktek, ketika kita mencoba sebuah cara baru itu biasanya baru menemukan masalah. Kalau mungkin dilihat seperti ini, mudah nih tinggal kita copy paste, tapi mungkin nanti ada masalah-masalah, kok di copy paste nggak mau, atau mungkin di copy paste tetap sama aja. Itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi melalui chat WA ataupun di grup. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Apakah eh, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Apakah bisa kita cukupkan untuk malam hari ini? Oke, baik. Ada dari Bu Lasmi, misal kita sudah menyiapkan artikel dengan 4.000 kata, namun di jurnal tujuan ada syarat lain. Nah, syarat lainnya kalau misal 4.000 kata kita siapkan, tapi di jurnalnya membuat ketentuan minimal 4.500, misalkan 5.000 kata gitu. Nah, bagian apa yang perlu ditambah gitu ya, Ibu? Biasanya yang perlu Ibu tambah, kalau hanya menambah sedikit atau untuk hanya memperkaya katanya, Bapak Ibu bisa tambahkan di bagian introduction. Nah, kita bisa bicarakan hal-hal umum. Kan di bagian introduction itu kan ada tiga, what is known, unknown, dan who and why. Nah, kita bisa tambahkan di bagian what is known-nya, bicara tentang hal umumnya. Nah, kita bicara hal umumnya. Kemudian nanti kita bisa eh, luaskan lagi dari hal-hal umum yang sudah kita tuliskan. Mungkin kita membahas tentang suatu hal umum. Kalau contohnya kemarin adalah, kalau tidak salah kemarin online learning. Nah, online learning tentang pembelajaran online, pembelajaran daring. Nah, kita bisa lebarkan lagi kemana, pembahasannya kita buat umum lagi. Nah, atau nanti Bapak Ibu bisa juga tambahkan di How and Why-nya, di bagian pentingnya riset ini dilakukan. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa tambahkan agar lebih meyakinkan jurnal bahwa penelitian Bapak Ibu ini walaupun sederhana tapi penting. Nah, katakanlah seperti itu. Katakanlah kenapa mungkin kita tuliskan hanya 4.000 kata. Oke, penelitiannya tidak terlalu panjang lebar, sederhana, tapi ini penting dilakukan. Nah, kita bisa perdalam lagi. Penelitian ini penting dilakukan karena apa? Itu nanti bisa kita tambahkan lagi untuk mencapai target misal 5.000 kata. Atau bagian what is known, introduction,
introduction, kemudian di bagian how and why. Yang paling mudah itu kita menambahkan di kedua itu. Kalau kita menambahkan di bagian permasalahan atau di what is known atau di gap-nya, nah nanti kita perlu mengikuti lagi menambahkan di discussion. Jadi harus ada keterkaitan antara permasalahan dan discussion. Jadi kalau kita menambahkan kalimat-kalimat di permasalahan, nanti takutnya kita harus menyelesaikan lagi discussion-nya. Kalau cuma untuk mengejar target kata itu Bapak Ibu bisa menambahkan di bagian what is known-nya atau pernyataan-pernyataan umumnya dan how and why-nya. Pentingnya riset ini dilakukan, terus kemudian kalau tujuan riset saya rasa tidak bisa kita jabarkan lebih lagi, hanya mungkin kita bisa tambah beberapa kata saja untuk lebih memanjangkan kalimatnya itu bisa. Tapi yang paling mudah untuk menambah tambahan kata itu tadi di bagian introduction yaitu what is known dan how and why-nya. Mungkin seperti itu Ibu Lasmi. Jadi untuk penambahan katanya di bagian introduction. Mas, boleh saya tanya? Silahkan Ibu Neneng. Ya, ini saya kan sedang menyiapkan artikel, tapi tadinya bukan untuk ke Scopus ya, tapi Nggih. tapi ke yang lain gitu. Nah, ini tahapan-tahapan untuk bisa jadi ke Scopus itu bagaimana ya, Mas? Nggih, baik, Supaya apa yang harus dilakukan supaya ini baik, nanti bisa ke Scopus seperti itu. baik. Jadi yang langkah awal sebenarnya untuk artikel itu saya rasa penulisan artikel ilmiah untuk susunannya kebanyakan itu sama, mau di Scopus, mau di Sinta. Cuma mungkin kalau di Scopus yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah tentunya karena Scopus ini lebih global gitu ya, lebih internasional. Jadi tata bahasanya yang pertama bahasa Inggris, tata bahasanya seperti halnya kita menggunakan Grammarly tadi untuk memperbaik, mempercantik tata bahasa yang kita gunakan. Kemudian yang paling penting itu adalah referensi-referensi yang Ibu gunakan. Karena kalau kita ingin submit ke Scopus, tentunya kita juga perlu referensi-referensi penguat tulisan kita itu yang ada di Scopus. Jadi kalau Ibu masih menggunakan referensi-referensi yang di luar Scopus, Ibu bisa ganti. Kalimat-kalimat yang Ibu citasi itu adalah kalimat-kalimat dari artikel-artikel di Scopus. Dan untuk bobot referensi seperti yang mungkin saya pernah katakan di sesi kedua itu adalah tentang referensi itu 80% dari total referensi dari Scopus, kemudian 20%-nya boleh di luar Scopus. Tapi sebaiknya referensi yang di luar Scopus itu pun itu adalah referensi-referensi babon begitu ya. Misalnya menggunakan buku nggih, buku babon. Kalau mungkin eh, karena mungkin saya dari fisika itu ada buku dari Tipler, dari Servet-Jewett. Nah, dari buku Tipler itu memang di Scopus tidak ada, tapi karena itu buku babon kita gunakan, kita citasi, banyak juga yang mencitasi di Scopus. Nah, itu juga bisa menjadi referensi yang kuat walaupun tidak ada di Scopus. Kemudian tentunya susunan artikelnya itu harus sebenarnya tidak ada keharusan kewajiban itu harus sesuai dengan yang anatominya harus seperti ini. Nah, tidak, cuma alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu menulis artikel itu terstruktur. Kita tidak berbicara hal umum di luar introduction. Nah, kita di introduction berbicara hal umum, kemudian eh, permasalahannya, kemudian originalitas risetnya. Itu kan kita bicara di introduction. Maka dari itu, kami dari Rumah Scopus memang em, memiliki sebuah framework, yaitu 703 framework atau anatomy paper itu yang sudah dipatenkan oleh Pak Jo, yang bisa membantu Bapak Ibu membuat tulisannya itu sudah sesuai dengan kebanyakan artikel yang diterima di jurnal-jurnal Scopus dari segi ketata letaan pembahasannya begitu Ibu. Jadi mungkin ada 3 poin itu yang perlu Ibu tekankan lagi ketika Ibu menulis artikel yang ingin ditujukan ke Scopus, yaitu tentang tata bahasaannya, bahasa Inggrisnya harus lebih
baik, kita bisa gunakan Grammarly, kemudian referensi-referensinya, referensi-referensi terbaik yang ada di Scopus, kemudian ada uh, susunan susunan kontennya atau kerangkanya itu seperti yang sudah kami share, yaitu kerangka anatomi paper 703 framework. Nah, seperti itu Bu Neneng. Ya, terima kasih Mas. Ini kan saya sedang coba ngecek untuk yang bahasa Inggrisnya itu pakai Grammarly ya yang berbayar. Nah, terus Oke. ini selalu ada perintah ini kalimatnya itu yang tadinya passive passive voice itu diubah gitu ke, Oke. ke aktif gitu. Nah, itu hampir semuanya. Apakah kita harus mengikuti apa yang diminta oleh Grammarly itu? Atau Untuk bagaimana? baik untuk yang passive voice Ibu bisa dismiss saja Ibu. Jadi untuk passive voice itu tidak harus kita ikuti karena memang uh, apa ya, penelitian itu biasanya Bapak Ibu punya penelitian itu menggunakan bahasa yang pasif, walaupun dari Grammarly dapat koreksian bisa kita dismiss saja Ibu. Tidak perlu kita ubah menjadi kalimat yang aktif. Oh iya, oke begitu ya. Nah, terus ini yang untuk setting bahasa Inggris. Saya sudah setting, tapi menurut Grammarly ini belum apa masih double ini ke British atau ke Inggris ke Amerika gitu. Eh, nah, ini standarnya kalau yang di Scopus itu menggunakan apa ya? Kalau kebanyakan jurnalis Scopus itu udah menganut ke Amerika nih Bu. Oh, ke Amerika ya. Iya, ke Oke, Amerika siap-siap. biasanya. Oke. Makasih banyak, Mas. Ya. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain ada apa yang ingin ditanyakan Ibu? Bapak? Saya rasa aman begitu ya Bapak Ibu. Sejauh ini masih aman karena mungkin belum sempat mencoba, baru mendengarkan, menyaksikan saya mendemonstrasikan. Tidak masalah, silakan nanti Bapak Ibu bisa coba-coba dulu, baru nanti bisa tanyakan lagi ke kami. Oke, baik Bapak Ibu, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 21.08 lebih 18. Apakah untuk malam hari ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu? Karena mungkin di sini Bapak Ibu belum ada yang ingin ditanyakan. Sementara kalau dari saya cukup, Mas. Tapi nanti boleh ya saya chat Japri ya untuk Boleh Ibu, artikel sangat yang sedang saya susun ini. boleh Oke, Ibu, sangat boleh. oke. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, baik. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang lain, tidak ada yang ditanyakan. Untuk sesi malam hari ini, kita bisa cukupkan tentang pemindahan template. Dan karena memang teknis, nanti silakan Bapak Ibu bisa coba-coba lagi, cek lagi langkah-langkahnya, cara apa saja yang kita gunakan dalam pemindahan template ini tadi. Dan cara-cara yang tadi saya demonstrasikan pemindahan template, saya contohkan untuk pemindahan template itu juga Bapak Ibu bisa gunakan dalam segala bentuk penulisan. Mungkin Bapak Ibu copy kalimat dari artikel lain kemudian dipastekan, kok fontnya berbeda, gunakan saja keep text only, nanti kan sudah langsung sesuai. Jadi tidak terbatas hanya untuk penyesuaian template, tapi semua penulisan menggunakan Microsoft Word Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur-fitur paste option tadi. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk malam hari ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akan bertemu lagi di sesi ke-8 besok, Bapak Ibu. Nah, di sesi ke-8 ini kami harap ada Bapak Ibu di sini yang sudah siap submit nih artikelnya. Sudah siap submit, sudah mendapatkan jurnal tujuannya. Nah, nanti di sesi ke-8 kita akan eh, bisa praktekkan untuk cara submitnya. Jadi ada dari Bapak Ibu yang bisa menjadi volunteer untuk sebagai contoh submit di jurnal Scopus. Nah, nanti kita juga akan dampingi ketika proses submitnya di sesi ke-8 dan kemudian mungkin ada dokumen-dokumen yang perlu kita penuhi sebelum kita submit, ada yang harus kita isi, harus kita lengkapi. Nah, nanti kita akan bicarakan supplementary file itu di sesi ke-8. Maka dari itu, nanti silakan Bapak Ibu cari dulu jurnal tujuannya. Silahkan dicek lagi apakah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Kemudian jika sudah siap submit, nanti kita akan submit di sesi ke-8. Dan untuk Bapak Ibu yang berhasil submit di sesi ke-8 ataupun selama webinar ini berlangsung sebelum sesi ke-8,
Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa kirimkan bukti submitnya di grup. Nanti akan ada reward atau ada hadiah dari Pak Jo untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil submit di sesi webinar ini. Di selama sesi webinar online selama 8 sesi ini. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan eh, saya rasa sudah terlalu larut. Silakan Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk beristirahat. Untuk malam hari ini bisa kita cukupkan. Dari saya tentunya banyak kurang dan salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya bisa tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di sesi yang selanjutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Mas kasih, William. Mas. Sama-sama Iya, Bapak Ibu. Semangat selalu Bapak Ibu. iya, iya, makasih. Oke, saya izin untuk end Zoom ya Bapak Ibu.